Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Anis Yuntasari. Di pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi dari otomatisasi perkantoran. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Pada dasarnya, sistem otomatisasi perkantoran didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan pesan, dokumen, atau komunikasi elektronik lainnya antar individu dalam perkantoran. Penggunaan peralatan dalam otomatisasi perkantoran meliputi yang pertama yaitu dilihat dari tenaga penggeraknya, yang kedua dilihat dari cara kerja dan komponen, dan yang ketiga yaitu dilihat dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. Untuk selanjutnya yaitu konseptual tahapan penerapan OTKP. Tahapan penerapan OTKP terdiri dari tradisional, transisional, transformasional. Dan untuk yang penerapan OTKP pada lingkungan kerja meliputi otomasi kantor dasar, otomatisasi kantor menengah, otomatisasi kantor lanjut, dan proses otomasi dan masalah skala banyak. Pertama yaitu otomasi kantor dasar, meliputi komunikasi digital, transfer dan penyimpanan file digital Google Drive, Dropbox, dan Apple iCloud, dan penandatanganan elektronik. Yang terakhir yaitu otomatisasi kalender. Dan yang kedua yaitu otomatisasi kantor menengah, meliputi yang pertama manajemen alur kerja, manajemen absensi, otomatisasi hutang dagang, manufaktur tepat waktu, otomatisasi kepatuhan tenaga kerja, dan pemrosesan penggajian. Dan yang ketiga yaitu otomatisasi kantor lanjut, meliputi manajemen data, pengambilan keputusan otomatis, otomatisasi proses robot, layanan pelanggan otomatis, dan sistem kepemilikan. Yang keempat yaitu proses otomasi dalam dan masalah skala banyak, meliputi yaitu yang pertama mendorong budaya inovasi, jadikan lebih jelas apa yang penting, definisi yang lebih luas seputar proses, dan yang terakhir perlambatan eksponensial. Manfaatnya yaitu menyelesaikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat, mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah besar, hanya memerlukan sedikit tempat penyimpanan data yang disimpan dapat diorganisir dengan baik. Untuk tujuannya, yaitu yang pertama, dapat memperbaiki proses pelaksanaan kerja di kantor. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga, memberikan kemampuan kepada manajemen untuk dapat memecahkan masalah perkantoran dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan data yang akurat sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Otomatisasi perkantoran digunakan oleh semua pegawai yang bekerja di kantor. Pada dasarnya terdapat 4 kategori pengguna otomatisasi perkantoran, yaitu yang pertama manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, dan yang keempat adalah clerical. Penggunaan peralatan dalam otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran yang lazim diterapkan pada umumnya mencakup penggunaan peralatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tenaga penggeraknya. Yang kedua, dilihat dari cara kerja dan komponen. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. Dampak otomatisasi perkantoran bagi pengguna. Yang pertama, dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Yang kedua, dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Yang ketiga, dampak terhadap manajemen menengah. Dan yang keempat adalah dampak terhadap operasi perusahaan. Dampak terhadap pekerja dan pekerjaan meliputi angkatan kerja wanita yang pertama, dan yang kedua pekerjaan profesional dan teknis, yang ketiga manajer dan administrator, dan yang terakhir yaitu pegawai administrasi.
Untuk berikutnya yaitu model otomatisasi perkantoran. Model, apa sih itu model? Ya teman-teman, model itu adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Melalui model inilah kita lebih mudah memahami posisi dari setiap objek yang kita pelajari dari kita terapkan pada otomatisasi perkantoran. Gambaran dari lingkungan kerja perkantoran yang berpengaruh terbentuknya sistem kerja perkantoran atau perusahaan. Pengaruh tersebut terdiri dari yang pertama, internal atau dalam, yang kedua, eksternal atau luar kantor. Model terdiri dari pemecah masalah, yaitu merupakan objek atau pelaku yang memanfaatkan sistem otomatisasi perkantoran. Dan yang kedua yaitu pemecah masalah dan pemecah masalah lain. Dan ada juga sumber daya fisik. Apa itu sumber daya fisik? Sumber daya fisik terdiri dari 4 bahan jenis utama, yaitu yang pertama manusia, yang kedua material, yang ketiga mesin, dan yang keempat itu adalah uang. Input sumber daya fisik. Setelah mengetahui dalam melakukan identifikasi sumber daya fisik, maka kita akan melakukan input sumber tersebut. Memilih peralatan komputer untuk melakukan input sumber daya tersebut, maka kita akan memilih secara untuk memprosesnya, dan aplikasi non-komputer dan aplikasi komputer. Proses pengolahan itu meliputi tidak memilih aplikasi non-komputer. Yang kedua, ya memilih aplikasi komputer. Dan yang ketiga, mengubah. Dan yang keempat yaitu output sumber daya fisik. Kesimpulan dari model otomatisasi perkantoran sangat penting apabila perusahaan ingin terus berkembang guna membangun dan mencapai tujuan perusahaan. Adapun manfaat itu tersendiri bagi perusahaan. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia. Untuk materi selanjutnya adalah komponen dasar sistem otomatisasi perkantoran. Komponen fisik sistem otomatisasi perkantoran. Sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga yaitu database, dan yang keempat prosedur, dan yang terakhir adalah personalia pengoperasian. Aplikasi non-komputer dan aplikasi komputer, yaitu pilihan pemrosesan dapat menggunakan aplikasi non-komputer dan aplikasi komputer. Cukup sekian yaitu pemaparan dari saya. Saya Anis Junita Sari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.